Ibu Bapak, Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, selamat malam, berjumpa kembali. Dan mari saat ini kita menikmati firman Tuhan yang akan kita baca dan dengarkan. Namun sebelum itu, mari kita berdoa. Di hadapan-Mu ya Tuhan, kami mengucap syukur untuk lawatan Tuhan dalam kehidupan kami dari pagi hingga saat ini. Dan juga lawatan Tuhan lewat firman yang akan kami baca dan renungkan. Ya Roh Kudus, kuasai kami, supaya pengajaran dari firman-Mu membuat kami makin dekat dengan Engkau dan menguasai setiap lidah atau perkataan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, tema kita mengatakan kuasa untuk menghancurkan. Diambil dari Yakobus pasal 3 ayat 5 sampai 8 yang mengatakan, demikian juga lidah, walaupun sesuatu anggota kecil dari tubuh, namun dapat memegahkan perkara-perkara yang besar. Lihatlah betapapun kecilnya api, ia dapat membakar hutan yang besar. Lidah pun adalah api, yang merupakan suatu dunia kejahatan dan mengambil tempat di antara anggota-anggota tubuh kita sebagai sesuatu yang dapat menodai seluruh tubuh dan menyalahkan roda kehidupan kita, sedang ia sendiri dinyalakan oleh api neraka. Semua jenis binatang liar, burung-burung seperti binatang-binatang menjala dan binatang-binatang laut dapat dijinakkan dan telah dijinakkan oleh sifat manusia, tetapi tidak seorang pun yang berkuasa menjinakkan lidah. Ia adalah sesuatu yang buas, yang tak terkuasai dan penuh racun yang mematikan. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, ada ungkapan yang sering kita dengarkan, kepala boleh panas, tetapi hati tetap sejuk. Kata dengan itu pula kita diingatkan tentang kuasa lidah yang Tuhan berikan sebagai kuasa yang cukup penting, yang besar dalam kehidupan kita. Kaitan dengan itu, dalam perumpamaan, dalam pengajarannya, kita diingatkan tentang bagaimana kuasa lidah itu yang digambarkan dalam sebuah metafora api. Seperti cara kerja api, api dimulai dengan cara percikan api yang kecil saja. Namun percikan api itu dapat menjadi besar dan menghancurkan sebuah kota atau sebuah hutan atau apapun yang dimana dimulainya api yang kecil itu. Saudara, sebagaimana api, lidah pun dapat memanaskan. Daud pernah bergumul tentang hal itu, sehingga dia mengatakan dalam Mazmur 39 ayat 2 dan 4, pikirku, aku hendak menjaga diriku, supaya jangan aku berdosa dengan lidahku. Hatiku bergejolak dalam hatiku, menyala seperti api. Ketika aku berkeluh kesah, aku berbicara dengan lidahku. Tentu kita pun juga pernah bergumul tentang hal ini. Bagaimana kepala kita panas, hati kita pun juga panas, menyebabkan kata-kata kita yang keluar menjadi kata-kata yang bagaikan racun. Daud dan Salomo pernah bergumul juga tentang hal itu dalam doanya. Kita bisa baca itu dalam Amsal 17 ayat 27, Amsal pasal 14 ayat 29. Bagaimana berjuang, bergumul agar dapat menggunakan lidahnya dengan baik. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, lidah tidak saja seperti api, tapi juga seperti binatang yang berbahaya. Binatang itu bersifat liar dan tidak dapat diatur. Ia mencari mangsa, kemudian menyambarnya dan membunuhnya. Beberapa binatang ada yang beracun, ada pula yang dengan lidahnya menyemburkan racun yang membuat perlahan-lahan seseorang bisa sakit, bahkan bisa mati karena racun itu. Dan saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, betapa seringnya orang-orang jahat menyuntikkan sedikit racun dalam perkataannya, dengan harapan racun itu akan menjalar dan akhirnya mencapai seseorang yang ingin disakiti olehnya, sehingga dengan kata-kata itu bisa membawa satu pergumulan yang berat. Sebagai seorang pendeta telah menyaksikan seringkali lidah-lidah yang beracun itu masih ada di tengah-tengah persekutuan kita, menghancurkan keluarga, pribadi, dan komunitas-komunitas yang dibangun. Dan karena itu penting sekali saat ini kita diingatkan oleh firman Tuhan, oleh Yakobus, agar kita dapat menggunakan lidah kita dengan penuh tanggung jawab. Dan satu yang diingatkan kita dari firman Tuhan adalah
bahwa Tuhan yang bisa berkuasa menjinakkan lidah manusia. Hanya Tuhanlah yang sanggup menjinakkan, dan dengan firman Tuhan yang kita baca, membuat lidah kita dapat menjadi lidah yang memuji, memuliakan nama Tuhan. Kuasa yang membangun, bukan kuasa yang menghancurkan. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, ya Allah kami Bapa di sorga, seperti Daud berdoa, awasilah mulut kami ya Tuhan, berjaga-jagalah pada pintu bibirku. Janganlah cenukkan hatiku pada yang jahat. Dan kiranya ini juga menjadi doa yang kami sampaikan kepada-Mu Tuhan, agar Tuhanlah yang berkuasa menjinakkan lidah dan perkataan kami, supaya lidah dan perkataan kami boleh membangun setiap hal di mana kami berada, dan dengan lidah kami boleh membuat kami makin dekat dengan Tuhan, dan dengan lidah kami dapat menyampaikan perkataan-perkataan Tuhan di tempat kerja, dalam keluarga, dimanapun berada. Dan hari ini kami percaya Tuhan sudah menguasai kami untuk menggunakan lidah kami dengan bertanggung jawab. Dan saat ini kami hendak beristirahat. Tuhan topanglah dan lindungilah kami semuanya dari segala yang jahat, dan hanya dengan kuasa-Mu lah kami membaringkan diri kami di tempat pemberian kami masing-masing. Dan karena itu terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan berkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.